kami mengakui dosa kami. Maka ampunilah kami, ya Allah. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa selain Engkau. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكفنا بحلالك عن حرام وبفضلك عمن سواك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم عافنا في بدننا. اللهم عافنا في سمعنا. اللهم عافنا في بصرنا. لا إله إلا أنت. وعن والدينا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم. ربنا يا الله ربنا يا الله اللهم اكشف عنا الغلاء والوباء والفحشاء والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن وعن بلدنا هذا خاصة من بلدان المؤمنين عامة إنك على كل شيء قدير. Ya Allah, kami yang malam ini ya Allah mengharapkan bantuan darimu dan juga memohon pertolongan darimu ya Allah. Pertolongan karena Engkaulah sebaik-baik penolong kami ya Allah. Ya Allah, pada hari ini kami mengakui kekuasaan-Mu ya Allah. Engkau kirimkan bala tentara yang Engkau ciptakan ya Allah, untuk kami kembali mengingat-Mu. Oleh karena ya Allah, dengan kuasa-Mu ya Allah, kami mohon agar Engkau mengangkat semua bala tentara-Mu yang telah membuat kami semua porak-poranda ya Allah. Untuk itu ya Allah, ampuni kami ya Allah, ampuni kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, kami kembalikan ke Pak Dr. Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman semua, jadi terima kasih Mas Umar sudah membacakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita mungkin ingin berbagi semangat ya, supaya kita semangat. Kami persilakan Yuli moderatornya. Silakan Yul. Ini aja. Nggak bisa jadi moderator. Iya. Ya, silakan Pak Ardi. Moderator. Oke, selamat datang nih semua yang teman-teman yang baru hadir ya. Ada Mbak Elsa, Fatimah, Arif Fadilah, Mas Aizin, Mas Bibit, Mas Arif Chandra, Tridiatno, Desi, Samsul, Wahyu, Freeman, Pembayun,
Ayu ya, kemudian ini kita sapa dulu satu-satu nih ya. Bang Robert, Nasrullah, Mbak Dwi, Tri ya, Mas Ali, Wiji, Fajar Titin, Mas Umar, Mbak Erlina, Mas Martin, Mbak Yuli. Jadi malam ini kita ingin berbagi semangat ya. Kebetulan untuk COVID-19 ini kasus lagi parah banget. Kemudian hari Senin kemarin, mulai hari Sabtu ini sampai tanggal 20 Jawa Bali di lockdown sama pemerintah ya. Jadi mohon saling berjaga karena variannya banyak sekali ya. Kebetulan ini saya pembawa acara dan kebetulan saya juga ikut di Satgas COVID Nasional ya, terutama di Pokja Perubahan Perilaku. Kebetulan kami dapat informasi yang teman-teman nggak dapat gitu ya. Karena waktu Lebaran kemarin terus terang saja itu di lockdown ya, karena memang nggak boleh mudik itu karena varian yang dari India masuk. Delta ya. Dua minggu atau 3 minggu sebelum itu makanya dipercepat supaya dampaknya nggak terlalu meluas. Tapi kenyataannya banyak sekali yang mudik. Kita cek dari HP itu banyak sekali yang mudik ya. Memang setengah dari perkiraan ya, karena dilarang. Jadi dampaknya besar sekali. Jadi mungkin malam ini Mas, sebagai informasi teman-teman, Mas Andi nyonyanya positif, dia juga positif ya. Jadi kita harus tetap semangat semua. Jadi kita berbagi semangat kata Mas Andi. Jadi sekarang mungkin teman-teman yang sudah kena bisa nggak berbagi cerita ya, supaya kita tahu kira-kira apa sih caranya untuk mengatasinya ya. Jadi yang sudah pernah di sini, sudah pernah kena ini banyak juga ya. Yang jelas Mas Ali Akbar 2 kali ya. Sudah tahu sakitnya. Kemudian Mbak Herlina. Kemudian saya juga gitu ya. Saya sekali. Mas Umar sekali gitu kan. Kita atau ada yang lain gitu. Jadi kalau begitu kita mulai aja deh dari Mbak Herlina yang baru sembuh, baru seminggu sembuh. Oh iya. Oke. Silakan Mbak Herlina dulu kan. Ya. Harusnya dari yang paling banyak dapat kasus. Itu Mas Ali. Oke. Pengalaman yang paling banyak tuh kayaknya. Ya oke deh, nggak apa-apa. Kalau gitu Mas Ali aja dulu 2 kali. Nah. Oke lah, kita berbagi cerita aja ya, berbagi pengalaman aja. Iya. Bang, kalau yang dulu kan tersebar ya, saya kena waktu COVID pertama itu ya, di bulan Agustus itu. Karena Agustus 2020. Agustus 2020 itu ya, khususnya di Palangkaraya. Sebenarnya sih keadaan badan waktu itu sehat-sehat aja ya, karena kan kita swab massal di kantor tuh hari Kamis ya. Hari Kamis, swab massal itu hari Rabu saya masih maintenance tuh, masih normal aja gitu. Tiba-tiba hari Jumat ditelepon kalau positif gitu kan, disuruh masuk asrama haji. Jadi memang waktu itu agak nggak percaya juga karena kondisi badan sehat walafiat gitu kan, disuruh masuk ya masuklah gitu kan, karena kan dirawat gratis juga kan, TK nggak dipotong gitu ya, jadi nggak pikiran lah apa-apa gitu kan. Yang penting TK nggak dipotong gitu ya. Santai masuk 10 hari waktu itu, tapi waktu itu malah saya masuk sehat itu keluar malah sakit. Jadi bulan Agustus akhir bulan tuh keluar saya malah sakit, waktu sebelum masuk tuh kuat maintenance, kuat badminton, pingpong itu keluar malah nggak bisa lagi, nggak kuat saya, nggak berani saya. Itu 2 bulan ya, sampai September, Oktober itu, bulan November baru berani kembali lagi ke lapangan tenis pelan-pelan gitu, November gitu, pas pindah juga ke sini, ke Puruk Cahu, sebelah utaranya 2 jam dari tempatnya Mas Nasrullah, ini naik gunung sedikit. Di situ agak mulai sehat gitu ya, agak mulai normal lagi lah hidup gitu, fisik gitu. Tapi dari yang puasa kemarin, puasa itu karena pas kebetulan istri dan anak-anak balik ke rumah ya, ke tempat dulu penempatan awal, jadi bujang lokal di sini agak lengah mungkin ya, agak lengah. Mungkin hari minggu kedua lah saya itu mulai terserang gitu ya, minggu kedua itu padahal nggak kemana-mana sih, rutenya cuma rumah, kantor, musola gitu aja, rumah, kantor, musola dekat kantor dan musola dekat rumah ya, karena di sini kan normal aja, sholat normal gitu kan, jadi kalau musola azan ya ke musola gitu.
Yang saya rasakan waktu itu sih emang demam gitu ya, demam, coba ke rumah sakit, diperiksa darah, katanya normal semua, jadi oke lah, nggak masalah gitu. Menjelang puasa udah mulai nggak enak, demam juga nggak tahan gitu kan, akhirnya saya maksain di waktu larangan mudik itu, saya maksain pulang, karena waktu di rapid itu non reaktif. Kamis kan Lebaran ya, Kamis Lebaran itu saya hari Senin rapid itu tujuannya benar mencari surat rapid aja. Kalau reaktif ya saya ke rumah sakit, kalau non reaktif saya pulang gitu ke Buntok gitu kan. Ternyata non reaktif gitu, non reaktif, hari Senin itu non reaktif. Tapi malam dapat kabar kalau ada staf saya itu yang positif di PCR. Nah, akhirnya saya minta staf gugus tugas tindak lanjutnya apa ini? Kalau mau di swab semua ya kita swab semua gitu kan. Kalau nggak ada duitnya gugus tugas kantor siapkan gitu. Ternyata dari gugus tugas dari Puskesmas manggil semua di PCR. Tapi karena saya udah punya surat rapid itu, saya pulang, tetap nekat pulang gitu. Karena di sini udah nggak tahan lagi kan, udah daerah terpencil ini mulai Lebaran, mulai akhir-akhir Lebaran tuh orang-orang Jawa udah pada tutup semua tuh, susah nyari makan. Jadi saya pulang Selasa itu, Kamis siang saya ditelepon kalau positif. Benernya sih saya bersyukur ya, bener sih di telepon positif itu, bersyukurnya tuh saya bisa masuk rumah sakit. Karena kalau di rumah juga nggak terawat juga, udah 2 hari di rumah juga keadaan tetap juga makin lemes gitu. Kalau waktu yang di Palangkaraya dulu saya itu sehat-sehat aja, masuk asrama haji, ini memang kondisi badan memang nggak enak badan, di rumah tuh 2 hari juga nggak enak badan tuh, nggak berani deket anak-anak, nggak berani itu, cuma istri aja yang deket kan karena harus merawat gitu kan. Masuk rumah sakit sendiri, tapi alhamdulillah 5 hari itu sudah normal lah, diberi obat dokter itu vitamin, obat 5 hari, hari Kamis masuk tuh hari Senin sudah rasa normal ya. Tapi itu sampai keluar juga masih positif sebenarnya. Positif. Tapi dokter bilang, kata dokter itu kalau udah 11 hari di obat virusnya udah lemah, nggak apa-apa gitu. Ya udah keluar, tapi tempat keluar nggak berani dekat-dekat orang juga, jauh-jauh juga nggak berani dekat-dekat apa. Kalau pengalaman itu sih sebenarnya memang satu ya, kita nggak boleh lemes atau kurang semangat. Waktu di rumah sakit itu udah enak ya, udah badan enak gitu kan, karena hiburan cuma HP. Jadi buka-buka HP grup itu ada yang share grup video video itu diberi tag ini video terakhir kepala desa mana gitu ya, yang meninggal gara-gara kena COVID gitu. Itu saya buat video itu langsung drop gitu. Ya yang sudah seger gitu ya, langsung drop, jangan-jangan aku kayak gini juga gitu kan, lihat udah seger itu tiba-tiba KU juga gitu, akhirnya nggak mau lagi buka-buka yang pokoknya kita harus semangat terus lah kalau kena COVID itu, semangat dan yang pasti jaga konsumsi makan ya, kalau vitamin tuh jangan sampai telat makan atau telat kayak kurang kombinasi vitamin sih, benar sih kalau memang logika saya sih memang vitamin harus banyak ya, vitamin dan gizi lah yang harus dijaga itu, dan juga pikiran. Kalau stres sedikit langsung lemes tuh, sedikit langsung lemes gitu. Kemarin juga karena masih banyak pikiran, karena kan kemarin di Palangka tuh anak-anak masih sekolah di sana kan, masih sekolah online gitu kan. Ini udah mau lulus SMP kan harus pulang lagi ke tempat asal dulu lagi, karena nggak di Palangka posisi. Ngurus pindah juga perlu energi juga nih. Mungkin bisa tanya Mas Ahmad nih, kalau nyetir dari Puruksahu ke Palangkaraya lumayan 10 jam gitu kan. Iya. Itu fisik juga. Tapi setelah urusan satu-satu beres itu ya fisik agak enak gitu. Emang saya merasa normal baru mungkin 1 bulan lah setelah keluar dari rumah sakit tuh fisik udah normal. Kemarin nyoba maintenance sudah kuat ya, walaupun nggak terlalu nggak terlalu ngotot banget, yang penting udah kuat. Karena harus pelan-pelan sih. Kalau pengalaman dulu juga referennya pelan-pelan gitu kan. Nggak bisa istirahat terus, nggak bisa juga, harus tetap gerak badan. Paling sekarang ya jogging aja pagi-pagi, terus pagi-pagi di kantor tuh jemur di luar, sore ya jalan-jalan muter-muter komplek kantor gitu, biar aja lah cuek-cuek aja, pakai masker tuh, topi kan nggak kelihatan siapa gitu kan. Iya. Ya mungkin itulah. Kalau ini Mas Ali, kayak obat alternatif atau apa itu yang pernah dicoba apa ya? Selain dari obat dari dokter itu, vitamin itu misalnya. Saya banyak kan herbal penambah stamina aja ya, kayak madu, sari kurma, susu kambing. Minyak. Berarti istri harus dekat di rumah sih ya? Untuk pertama gitu masih nemenin, karena kan saya nggak bisa nyari makan sendiri. Masih lemes, kalau konsumsi nggak terjaga, KU juga gitu. Makanya istri masih nemenin. Tapi sekarang sudah sendiri lagi nih, waduh. Ya 2 minggu. Karena
masih ngurus anak-anak sekolah di Buntok itu. Jadi bujang lokal lagi sementara ini. Mungkin sedikit lah sharing gitulah 2 kali, mudah-mudahan sampai 3 kali lah. Amin, mudah-mudahan ya. Yang pasti itu jangan banyak pikiran, yang penting jangan banyak pikiran. Ya. Kalau sedikit langsung drop gitu, terasa banget, dropnya itu terasa banget gitu. Iya. Dropnya itu terasa banget, kalau dropnya itu terasa banget, bedanya banget gitu. Padahal seger gitu, tiba-tiba siang tuh ada tagihan apa atau kedengar yang menyita pikiran tuh langsung gimana gitu lah. Iya. Kebetulan juga sekarang nih staf saya 1 kemarin karena Lebaran nggak pulang kan, sekarang cuti ke Bekasi, ternyata sekeluarga kena juga positif di Bekasi ini. Ya Allah. Bisa balik juga. Nggak serba salah sih, Mang. Ya. Oke, terima kasih Mas Ali. Mungkin kalau ada mau bertanya nanti aja ya. Oke. Kita dengar lagi pengalaman dari Mbak Herlina, baru sembuh seminggu. Udah lebih dulu. Seminggu 1 hari ya. Masih mungkin sharing aja. Jadi sebenarnya saya kena itu nggak tahu sih sebenarnya. Pada saat sebelum saya PCR itu hampir minggu kondisi itu naik turun sebenarnya. Karena di kantor itu ada 1-2 orang yang positif, tapi masih PCR-nya nggak jelas, jadi masih kantor gitu. Jadi batuknya jadi memang benar-benar harus kita tuh sebenarnya orang yang belum masuk PCR-nya belum ketahuan negatif itu masuk kantor gitu kan, jadi menyebar. Nah pada saat itu seruangan, bukan ruangan saya sih sebenarnya, ada teman itu 1 ruangan. Nah itu sebenarnya kita udah protes sebenarnya dengan 1 orang itu, padahal dia tuh sudah kayak positif, tapi dia tidak mau PCR, jadi tetap kantor gitu kan dengan alasan pekerjaan kantor. Dan ini sebenarnya ya mungkin dia sih nggak masalah ya, tapi kita yang di luarnya itu yang masalah jadinya kan. Nah saya kontak dengan teman yang 1 ruangan yang positif kan, kemudian yang kontak dengan saya itu kontak saya pada saat mungkin 2 hari sebelum saya demam. Nah karena kontak dia PCR karena hilang penciuman, indera penciumannya itu hilang, dia tes positif. Nah saya waktu itu kita mau vaksin kan, karena mau vaksin saya harus swab dulu biar tahu kalau saya negatif atau positif. Nah kebetulan pada saat itu saya negatif, jadi saya vaksin yang pertama. Nah pada saat vaksin yang pertama itu berapa hari kemudian, 2 hari sebelum vaksin itu saya sudah demam sebenarnya. Demamnya tapi nggak panas, maksudnya demamnya itu masih, jadi tiba-tiba pagi hari saya itu masih aktivitas biasa, sorenya tuh mungkin saya kecapean, saya bangun tidur lemes langsung, jadi nggak tahu-tahu langsung lemes gitu kan, jadi nggak bisa gitu. Nah pada saat pagi saya bisa beraktivitas, sore saya langsung drop gitu. Nah jadi tapi saya nggak sadar kalau itu mungkin saya udah kena virus ya, saya berpikir karena saya kecapean. Dan besoknya saya udah sehat, nggak panas lagi, tetap ngantor waktu itu. Tapi saya udah nggak berani pakai tetap pakai masker, saya nggak benar-benar full pakai masker. Kemudian 2 hari kemudian suami saya yang panas itu panas tinggi, kemudian batuk pileknya itu parah bener. Jadi demamnya itu benar-benar panas gitu kan. Jadi dia demam kan, mungkin karena pikir kita karena kehujanan atau gimana gitu kan. Jadi kita nggak kepikiran, saya sudah ini mungkin COVID gitu, seperti itu kan. Nah kebetulan anak-anak saya taruh di rumah orang tua saya di luar kota, jadi kami mobile lah ya, pulang pergi gitu ya, dari Bengkulu ke Curug gitu, jadi anak-anak di sana gitu karena mereka liburan. Terus 2 minggu itu kita pulang pergi tuh ke Curug tuh ya, bolak-balik 3 di situ, 1 di rumah gitu. Jadi posisi kita, suami masih panas, kemudian saya tuh keringet dingin, bukan panas, jadi keringet dingin. Jadi bawaannya tuh hidung saya tuh kayak orang kecebur air ya, kayak masuk air gitu, di hidung saya tuh kayak nggak enak betul, seperti itu. Kemudian belum ngetes juga ya. Kemudian pada saat anak-anak sudah ngumpul di rumah, kami sudah 1 rumah, kemudian pada hari Sabtu itu pagi saya masih bisa mencium bau ya,
sorenya itu benar-benar full, tidak bisa mencium bau apapun. Sampai yang menyengat sekali itu tidak bisa. Saya cium parfum, saya cium bau minyak kayu putih itu benar-benar tidak ada. Itu pada saat itu saya bilang, oh ini mungkin COVID gitu. Yeah. Karena benar-benar itu baru ngerasain kalau kita yang nggak punya rasa bau itu kayak gitu ya. Tapi saya itu nggak demam, nggak panas, nggak nafas. Nah, karena saya hilang penciuman, makanya saya putuskan untuk satu rumah swab. Jadi kami swab lagi di rumah sakit gitu. Nah, pada saat di swab itu 3 positif. Saya, suami, dengan anak nomor 3. 3 itu negatif. Sedangkan anak nomor pertama itu ada asma sebenarnya. Jadi saya tuh down-nya itu sebenarnya. Karena anak saya 3 itu negatif dan nggak tahu nih mau diapain nih bertiga nih kan. Mau ditaruh ke orang saya ngeri. Pasti orang yang, maksudnya kita tahu nih mereka negatif. Karena anti swab itu negatif, bisa jadi itu positif kalau saat di PCR sebenarnya. Karena virus itu mungkin di dalam badan anak-anak itu lebih karena imunnya lebih kuat ya, jadi mungkin nggak muncul gitu. Karena anak saya itu sebenarnya dalam waktu 2 minggu 3 minggu itu ada yang demam 1 hari sembuh, demam 1 hari sembuh gitu. Nah, seperti itu, jadi nggak tahu itu ya mereka udah kena virus atau tidak. Jadi kami itu 3. Nah, yang positif yang anak saya itu benar-benar full, tidak ada gejala apapun, masih sehat betul, tapi dia positif. Nah, pada saat kami, kita bingung kan, dan akhirnya kita putuslah kita lockdown berenam di rumah. Jadi semua membantu, berhentikan semua boleh masuk rumah. Jadi kita tidak boleh beraktivitas dengan siapapun selain kita berenam gitu ya. Nah, di situ saya tuh agak down sebentar gitu. Jadi mikirnya ini anak-anak gimana, karena harusnya protap itu orang yang sakit itu tidak boleh bercampur kan dengan yang sehat gitu. Tapi kan pada posisi saya itu nggak bisa, makan harus disiapkan gitu kan. Anak-anak nggak mungkin nggak makan. Kemudian anak saya masih kecil, jadi harus benar-benar mereka yang nangis sebenarnya mereka, bukan saya. Jadi pada saat mereka tahu oh mamanya positif, nah yang nangis mereka yang nangis kan. Jadi pada saat itu saya tuh agak drop sebenarnya, bilang stres sedikit ya. Jadi itu posisi badan memang nggak enak. Karena pikir ngapain saya pikir ngapain sih pusing-pusing gitu ya, biarin aja lah begitu kan. Yang saya sehat aja kan. Jadi kalau kan benar makan saya masak, rumah bersih saya semua gitu kan. Akhirnya saya paksakan badan saya walaupun nggak enak gitu, itu udah lemes gitu, saya paksain gitu kan. Bersihin rumah, masak semua saya kerjakan semua. Jadi karena saya beraktivitas terus saya paksain mungkin ya, karena sebenarnya saya berpikir gini, kalau positive thinking, pikiran kita bagus gitu ya, kemudian mungkin badan kita ikut-ikutan bagus gitu. Nah, karena saya berpikiran pokoknya saya bisa gitu, akhirnya ya itu sembuh dalam 3 hari itu. Badan saya sudah mulai agak enak, nggak lagi itu keringat dingin, enggak. Terus penciuman saya itu alhamdulillah cuma 3 hari itu hilang timbul, sebenarnya langsung normal. Jadi saya tidak makan apapun ya karena saya nggak bisa. Jadi dokter saat saya dibilang positif kan, dokter bilang Bu gimana mau di rumah atau mau di rumah sakit? Kami di rumah sakit. Karena saya pikir kalau di rumah sakit lebih saya gitu kan, karena pasti stres kan, gimana ya usah pokoknya di rumah gitu. Nah, jadi saya nggak bisa minum karena saya minum vitamin, karena kakak saya kan ada di rumah sakit juga yang mengalami COVID. Jadi minum katanya minum vitamin C karena obatnya nggak ada selain menjaga imun. Jadi obat itu nggak ada, obat nggak ada. Keponakan juga ada dokter kan ngasih obat juga. Jangan pokoknya dikasih vitamin gitu. Nah, saya nggak bisa minum vitamin karena kalau saya punya asma, jadi langsung naik asmanya. Itu nggak bisa saya. Jadi saya putuskan nggak makan apapun, minum apapun. Jadi saya hanya makan saja. Makan plus air putih itu yang hangat. Jadi saya nggak pernah benar-benar nggak minum yang dingin. Jadi air hangat, air yang panas itu ya, itu yang saya minum. Nah, itu alhamdulillah cepat sembuhnya. Karena mungkin berpikiran saya bisa gitu. Karena makanan ya pokoknya suplai makanan tetap ya, anak-anak dikasih madu segala macam. Dan alhamdulillah selama kami di isoman selama 3 minggu itu nggak ada sakit satupun. Suami saya memang lebih parah gitu ya, karena dia yang batuknya itu parah betul sampai hampir 3 minggu itu udah batuknya masih.
Nah, setelah kita yakin kita PCR kita negatif, baru berani kita keluar. Karena kita yakin kita udah nggak ada penyakit, baru kita berani. Karena jangan sampai jadilah kita yang kena daripada orang lain ikut kena gitu kan. Oke. Ya sebenarnya kita positif thinking aja deh. Oke. Aja gitu, jangan sampai stres gitu. Karena kalau stres langsung drop. Oke, terima kasih Lina. Jadi intinya tadi dia obat juga nggak banyak, jadi positive thinking sama air putih hangat ya. Air putih hangat itu kalau bisa terus-menerus ya. Saya juga itu. Betul. Oke. Makasih Lina. Mungkin yang ketahuan dulu deh nih, Mas Umar. Ya, kemarin sih sempat saya share ya. Itu catatan saya pas bulan Februari itu setelah sembuh. Jadi saya menjalani isolasi mandiri itu 20 hari. Jadi harusnya sih cuma 2 pekan, cuma permintaan dari tetangga itu Pak tambah lagi Pak 1 minggu biar aman. Jadi saya kena di fase puncak ya sekitar Januari kalau nggak salah. Itu kan di Indonesia lagi tinggi-tingginya tuh Januari. Dan kenanya tuh diperkirakan sih itu dari pimpinan ya, karena hari itu kami sama-sama vonis PCR positif ya. Itu kan pas lagi kami sering koordinasi mau rilis angka SP 2020. Jadi sempat ketemu dengan Pak Wali Kota dan sebagainya. Nah, habis itu kita rapat dan pimpinan mengatakan ke saya bahwa ke badan saya nggak enak. Pak Umar gimana nih? Bapak langsung antigen. Jadi kami kebetulan kerjasama dengan Rumah Sakit Tentara di sini. Pertimbangan kami dengan Rumah Sakit Tentara tuh karena ketika saya minta, saya tidak mau kalau hasil antigen itu hanya tertulis reaktif atau non reaktif ya, tapi indikator misalnya COI ya kalau antigen, juga kalau PCR circle threshold-nya itu bisa dikeluarkan dan baru kita akan mau kerjasama gitu. Dan pada saat itu pimpinan duluan yang antigen dan kelihatan COI-nya itu di di posisi 30 di bawah 5 di atas 5 sehingga kemudian beliau diminta untuk PCR dan ketika mendengar hal itu pihak Rumah Sakit Tentara langsung menghubungi saya, langsung saya minta teman-teman besok kita tracing semua antigen dan ternyata dari semua teman-teman yang ada cuma saya yang sangkut. Tapi alhamdulillah ya dengan tracing segera itu jadi posisi setelah PCR itu circle threshold di pimpinan itu masih di atas 30 sehingga kemudian sebetulnya beliau masih direkomendasikan untuk isolasi mandiri bersama juga dengan, tapi karena beliau punya komorbid banyak, ada asma, ada darah tinggi dan sebagainya, termasuk juga diabetes, akhirnya beliau menjalani rawat inap di Rumah Sakit Tentara. Jadi sekali lagi dalam hal ini ketika misalnya kita punya kewenangan di kantor berkaitan dengan kondisi ini, ketika ada satu saja yang sudah diketahui positif, saya kira itu segera saja tracing massal. Karena itu sangat membantu dan sekali lagi kalau bisa cari klinik yang memang bisa menunjukkan indikator sehingga kemudian kita bisa melakukan langkah-langkah selanjutnya. Nah kemudian pada fase tadi isolasi mandiri seperti dengan Mbak Lina ya, intinya bahwa berpikir positif itu nomor 1. Karena ketika kita mampu membalikan keadaan ya, ketika yang tadinya beban berubah menjadi berkah gitu ya, karena sakit itu berkah. Kalau buat saya pribadi ya, karena ketika kita sakit itu kan ya tadi malaikat akan mencabut rasa, kemudian macam-macam hal, termasuk ada yang dikurangi itu yaitu dosa. Nah, ketika proses penyembuhan terjadi, maka semua rasa-rasa tadi dikembalikan kecuali satu, dosa nggak dikembalikan. Dan itu yang kemudian saya kira bisa memuatkan ya. Dan pada saat di awal ya ketika sudah dinyatakan positif, saya sempat bingung. Makanya saya ungkapkan di tulisannya itu bahwa saya mau tidur di mana malam ini. Makanya sempat saya mengambil keputusan, ya udah saya ambil hotel deh. Yang penting saya bisa tidur. Dan masalah langkah besok mau ngapain itu urusan belakangan, pokoknya gitu.
Jadi alhamdulillah di Rumah Sakit Tentara di Balikpapan ini, misal kita PCR sore hari, sekitar 5 sore, jam 10 malam itu sudah keluar hasilnya, karena setiap sampel kita itu pada saat awal ya, itu langsung dikirim ke RSPAD, RSPAD Jakarta, dan langsung keluar hasilnya, sehingga besoknya itu udah bisa langsung melakukan langkah, dibandingkan dengan ada yang harus menunggu 3 hari dan sebagainya. Kemudian kalau untuk recovery nggak banyak juga sama kayak Mbak ini ya, Mbak Lina. Cuma sempat sih ada mengkonsumsi Kistul Hindi ya, Kistul Hindi. Rasanya memang nggak nyaman. Terus untuk suplai energi biar kuat, kebetulan saya sejak COVID pertama ya, kita mulai ada itu, saya sudah banyak mengkonsumsi kurma direndam, misalnya 3 butir plus ditambah kismis, karena kismis ini kan ada unsur asamnya sehingga membangkitkan fungsi zat besi yang ada di kurma, dan itu yang sepertinya lumayan lah. Terus juga ketika kita sedang COVID, jangan lupa kita ini harus berjemur. Ini pengalaman saya pribadi, karena dengan berjemur itu memang seperti kayak dapat energi tambahan, dan memang saya minta kepada Pak RT bahwa ketika saya keluar tolong jangan dilarang. Saya butuh panas. Saya butuh di rumah sakit sebaiknya sih saya ya. Jadi di Balikpapan itu ada penanganan di Rumah Sakit Pertamina dan ada rumah sakit lain. Nah, di Rumah Sakit Pertamina itu setiap pasien itu diminta setiap jam 8:30 itu mereka diminta naik turun tangga. Yang ada sinar mataharinya, dan itu memang sepertinya mempercepat proses penyembuhan dibandingkan yang hanya di dalam kamar dengan ruang AC. Jadi matikan AC ketika sedang COVID itu sebaiknya, kalau saya pribadi ya, matikan AC, marilah kita berpanas ria gitu, supaya penyakit ini segera sirna. Dan ya prinsipnya bahwa dukungan itu, kalau saya pilih ya saat itu, udahlah saya lupakan dulu handphone gitu ya. Pokoknya saya nggak mau lihat tagihan dulu, intinya gitu ya. Itu penting ternyata. Jadi mungkin Mbak Lina masih ingat, kalau nggak salah saya saat itu lagi pelatihan Inas Susenas. Kalau nggak salah Mbak Lina yang ngajar saat itu. Itu sebetulnya lagi COVID itu, lagi isolasi mandiri itu saat itu. Cuma begitu saya ngerjakan pendalaman, disitulah malam harinya saya tidak bisa tidur. Jadi ketika mengforsir pikiran, itu dampaknya di malam hari. Tidak bisa tidur, dan akhirnya besoknya drop. Ya, jadi penting untuk tadi ya, pikiran ini tetap dijaga posisi rileksnya, karena berdampak tadi. Kita tidak bisa istirahat maksimal, sementara orang yang COVID itu butuh istirahat maksimal. Itu ya. Jadi sekali lagi dari saya tadi ya, konsumsi makanan yang memang banyak mengandung zat besi dan vitamin. Kemudian tadi penting ya, minum air putih hangat, berpikir positif, dan jangan lupa berjemur ini penting. Kemudian intinya ketika kita dinyatakan positif, segera lapor Pak RT dan sebagainya, supaya mereka ini menarik nih di perumahan kami ya. Di sini ada gugus tugas, dan keakraban di dalam perumahan ini penting ya, karena saya merasakan salah satu support ya. Jadi ketika sedang COVID itu Pak RT dan tetangga-tetangga itu langsung support. Jadi kami intinya bahwa saya dan keluarga nggak boleh keluar, mau butuh apa tinggal ngomong, intinya gitu. Nah, rasa support yang seperti inilah yang kemudian bisa mengangkat kita semua, sehingga mungkin kalau misalnya kita ini menjadi petinggi kampung gitu ya, bisa memulai ini misalnya dengan berbagai hal, intinya bahwa awareness itu penting di saat lagi COVID. Itu Mas Ardi dari pengalaman saya. Makasih Mas Umar. Jadi intinya tadi kan berjemur gitu ya. Kemudian kalau bisa, kalau ruangan ber-AC, kalau bisa matikan AC-nya. Lebih berhangat-hangat kan jauh lebih baik, benar ya. Kemudian minum air hangat, apapun ceritanya, hampir semua itu minum air hangat itu semua ada irisannya lah. Dan jangan sampai tenggorokan kering. Kalau ini.
Ya, oke, silakan teman-teman, ada yang berpengalaman lagi, silakan. Ini baru kita dengarkan 3 ini dari Mas Ali. Namanya sedikit. Silakan Om Ardi. Ya. Iya, ya. Terima kasih teman-teman, mungkin sedikit sharing nih. Jadi kami mungkin kena, tapi di Mas Ali ya, saya kena. Jadi ya pokoknya badan, jadi sebelum kena itu mungkin teman-teman nanti pengalaman ya, pada saat badan tuh kayaknya demam, kemudian dia sehat kembali, kemudian demam, sehat kembali gitu. Itu ada indikasi sebenarnya mengarah ke sana. Saya gitu. Jadi demam, habis itu saya ajak olahraga, sehat. Habis itu besoknya demam kayak gitu lagi gitu. Jadi nggak sampai fit. Jadi akhirnya di swab positif lah ya. Mungkin satu aja, mungkin tadi saya lihat udah banyak sekali ya masukan dari teman-teman. Jadi satu yang mungkin penting ya Om Andi ya dengan Mbak Tropi nih. Kalau menurut saya alangkah baiknya pada saat recovery yang pertama ini ya sampai dengan PCR selanjutnya itu lebih baik cuti, tidak mengerjakan pekerjaan kantor. Saya masuk yang remedi. Jadi setelah 14 hari PCR pertama, saya PCR-nya kedua masih positif. Jadi masuk ke grup penyintas COVID BPS. Jadi saya cuma cerita tuh, waduh saya remedial gitu. Ditanya ada salah satunya, Mas Fajar ini ya, apa WFH ya? Iya. Wah, mendingan cuti Mas katanya. Karena gini dia cerita, bahwa saya berdua dengan teman-teman sama-sama kena positif. Jadi saya cuti katanya teman saya nih. Kemudian teman saya masih WFH mengerjakan kantor. Jadi pada saat PCR selanjutnya dia masih positif, saya udah negatif. Jadi artinya memang perlu pikiran kita itu dilepas dulu lah dari pekerjaan kantor lah sementara. Jadi setelah itu saya cuti. Jadi setelah PCR saya kedua positif, saya langsung cuti. Jadi cuti benar-benar saya ya mungkin hanya sekedarnya ya, namanya kita subkoordinator kan tetap ada tanggung jawab ya, tapi mungkin nggak terlalu kenceng gitu ya. Jadi hanya sekedar ini saja gitu. Tapi memang saya nggak megang laptop itu selama semingguan lebih lah gitu. Memang sengaja nggak megang laptop. Jadi kalau ada masalah hanya sekedar komen gitu aja, bahwa seperti ini gitu. Nggak megang laptop. Kebetulan juga laptopnya jadi rusak gitu, jadi ngikutin saya cutinya. Jadi laptop itu cuti juga ya, Masya Allah bener. Jadi laptop tuh pas saya cuti, pas saya buka nggak bisa hidup. Saya ngecas nggak hidup, jadi nggak hidup semuanya. Alhamdulillah. Pada saat memang habisnya cutinya habis, itu rupanya laptop hidup lagi. Makanya Allah, saya mikir nih memang udah jalannya ya. Tapi alhamdulillah, jadi setelah cuti itu ya Om Adi ya alhamdulillah ya, mungkin karena memang udah atau seperti apa ya, tapi itu membuat CT saya semakin meningkat lah. Jadi pada terakhir saya tes ya alhamdulillah sudah negatif gitu. Kondisi paling yang masih saat itu dirasakan yaitu hidung tersumbat tapi nggak pilek. Itu yang itu mungkin kemarin saya salah ini ya. Saya kan sering katanya mencium bau minyak kayu putih gitu ya. Nah saya tuh tisu saya gulung-gulung, kanan kiri saya kasih minyak kayu putih, dua-duanya saya masukin ke hidung gitu. Nah itu kayaknya membuat radang hidung saya kayaknya ya. Soalnya biar baunya kan enak banget ya. Maksudnya langsung kanan kiri mencium bau minyak kayu putih gitu. Rupanya itu mungkin ya membuat radang hidung ya. Hidungnya jadi radang. Jadi kok hidungnya masih mapet-mapet aja gitu. Tapi masih bisa nafas gitu. Tapi pas saat udah swab terakhir sih udah negatif. Mungkin itu aja tambahan saya. Om Adi cuti tuh artinya mempercepat lah. Biar rileks itu, jangan mikirin kantor. Kayaknya nggak bisa Mas Andi ya. Mungkin harus. Itu aja Om Ardi ya. Makasih teman-teman. Kayak cuti itu harus tuh wajib. Oke, silakan. Ada lagi silakan yang berpengalaman. Saya mungkin ya sedikit. Ya Mbak Dwi, silakan. Gak apa-apa, suaranya bagus. Bilang sama Papa. Sama Papa, Mama mau ngomong. Bentar ya. Ya, teman, senang banget bisa ketemu semuanya. Ya, kemarin COVID ya. Ini kan cuci balong ini. Saya kalau bicara COVID ini senang baca-baca yang ini. Apa istilahnya? Apa ya ininya supaya tambah sehat apa ya gitu. Kalau Papa sama Papa, kalau apa yang
baca-baca yang efeknya jangka panjang gini itu tambah bikin ini apa ya drone ya jadinya. Jadi senang bicara yang tambah sehat gini, dan ternyata benar. Jadi intinya waktu itu saya termasuk isolasi yang di rumah sakit ya, karena ngerasanya itu demamnya apa kayak biasa greges biasa gitu ya. Dan karena gara-gara nggak biasa pakai parfum ini, jadinya begitu sudah hari ke-7 apa keberapa itu, karena apa begitu nyium nggak bisa nyium, nah ini udah positif COVID, tapi sudah posisi panas ya. Jadi memang kecapek yang beruntun ya ini. Demi BBBM mana mas saya. Demi BBBM. Jadi beruntun ini capek terus terusan akhirnya intinya ya itu tadi benar sudah disampaikan teman-teman, sudah lengkap nih. Jadi mikir sedikit di rumah sakit, posisi mikir sedikit, aduh surat cutiku kok belum diajukan. Saya termasuk yang sesak ya. Itu langsung sesak. Nah, kayak gitu. Jadi benar-benar free. Jadi harus free. Udah pasrah, pokoknya konsentrasi apa sembuh ya, konsentrasi dekat sama Allah. Yang jelas itu saat itu. Jadi karena melihat sebelah meninggal, sebelahnya ada meninggal, ada suara yang di rumah sakit semalaman nangis, itu kita nggak bisa tidur karena kehilangan keluarganya, seperti itu luar biasa, pengalaman yang tidak terlupakan ya. Ya memang sebagian jangan isolasi di rumah sakit tambah stres ya, mungkin ada benarnya, tapi di situasi tertentu karena kita sudah tidak bisa isoman di rumah ya, kalau sudah sebenarnya masuk rumah sakit belum sesak sih ya, tapi nggak tahu begitu masuk rumah sakit di IGD itu masih jadi satu belum ke kamar, itu ada yang meninggal ya, yang komorbid. Ternyata masuk itu sehat, ternyata besoknya meninggal seperti itu. Jadi di IGD belum yang di kamar itu sebelah persis meninggal. Jadi apa istilahnya isoman aman memang di rumah. Maksudnya kalau belum parah, tapi dilihat saturasinya waktu itu masih pertama-tama hipoksia apa yang kadar oksigen dalam darah itu. Jadi khawatir juga, akhirnya sudah di rumah sakit. Demam, diare, tidak bisa nyium, itu ciri-cirinya. Terutama tidak bisa nyium. Ya. Nah, yang penting itu memang pokoknya konsentrasi ke sehat. Kalau saya kok ngerasanya kultus Hindi ya, yang bikin saya tambah sehat kalau pengalaman pribadi. Begitu rutin kultus Hindi itu sesak itu apa istilahnya, kan ngomong gitu masih gitu, naik tangga, saya kantor kan di bagian di lantai 2 itu juga gitu, begitu terus kultus Hindi itu terus berkurang alhamdulillah. Kayak tadi pagi senam udah loncat sudah enggak apa-apa, sudah kuat ya alhamdulillah, seperti itu. Jadi yakinlah bahwa Allah itu sudah memberi sepaket ya, kasih sakit juga dikasih sehat. Asal kita berdoa maksimal dan berikhtiar maksimal. Itu pengalaman. Jadi yang paling mendebarkan memang COVID ini selain apa ya istilahnya nafas tadi ya, namanya nafas itu paling terasa saat di kamar mandi harus dilepas. Nah itu begitu berartinya oksigen itu ya bagi kita itu. Dan yang agak mendebarkan lainnya adalah ketika itu takut tertular pada keluarga kita itu. Ayo swab. Aduh, hasilnya gimana? Nah, itu tuh yang ya istilahnya kalau ibu-ibu kita ini ya, kita nggak apa-apa sakit, anak-anak kita jangan sampai ya itu ya. Di situ yang juga mendebarkan. Jadi ini memang COVID itu istilahnya kita ikhtiar maksimal, yang jelas apa tidak mengabaikan ya, tapi kalau misalnya kena ciri-cirinya, jadi sekarang itu mungkin kalau dulu capek-capek ini masih terus saja gitu, kalau sekarang misalnya capek ya istirahat tidur, itu bangun sudah seger lagi, terus kok agak seri-seri gitu, kalau dulu abai maksudnya santai, sekarang harus disembuhkan karena imun itu nomor 1. Jadi beberapa teman yang satu itu kena itu selain maskernya ini disiplin juga imunnya
kuat ya istilahnya, ini sehat gitu. Itu sih dari saya. Itu aja Om Mardi. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf ada yang kurang. Terima kasih Mbak Dwi Heni. Jadi ini termasuk yang parah nih. Ya, Mbak. Ya, ya, ya sama kayak saya. Tapi saya nggak di rumah sakit. Tapi karena sesaknya itu ya. Jadi kalau saya tuh sesak jam 1 sampai jam 3 pagi itu, tapi air panas gitu kan, air panas. Habis itu lega, pakai minyak kayu putih, pakai ini udah. Tapi kan banyak orang yang di rumah sakit tidur kemudian pakai ini gitu kan, itu yang banyak sekali ini ya drop gitu ya. Kalau bisa gerak atau kalau yang mau itu jangan ditutup semua, yang hidungnya aja, jadi dia bisa yang hidung aja, jangan dikokop semua. Itu apa sih namanya tuh, Dwi, yang orang tidur aja gitu kan pakai ini. Kalau bisa jangan pakai yang itulah, pakai yang ini aja. Biar bisa bergerak. Rukuk dan sebagainya. Oke, silakan. Ada lagi teman-teman yang berpengalaman, Mbak Ipe? Enggak punya pengalaman. Enggak, pengalaman temannya atau apa gitu. Oh. Atau yang mau ditanya gitu. Ini pengalaman ya, maksudnya teman-teman aja ya, emang lagi tinggi gitu, jadi sampai kemarin tuh bantu nyari oksigen kemana-mana nggak ada, karena memang kebetulan pas lagi yang sesak gitu yang butuh. Jadi memang yang disebutkan kalau karantina paling nyaman ya sebetulnya di rumah. Kalau membutuhkan tenaga harus ke rumah sakit. Soalnya rumah sakit sudah penuh. Home care pun kemarin kan ada yang butuh tuh ya, yang home care gitu. Kalau ini itu juga sudah sangat sibuk, nggak ke handle. Akhirnya nyari-nyari gimana caranya supaya bisa dapat oksigen, sampai akhirnya dapat ke tukang koi. Jadi oksigen ada, tabungnya nggak ada, itu sampai seperti itu. Dan alhamdulillah gitu ke tukang koi dapat, jadi ya bisa gitu ya, maksudnya bisa sebagai darurat gitu untuk membantu pernafasan. Jadi ya memang saat ini sedang tinggi-tingginya, dan kemarin saya baca di ID itu bukan karena Lebaran sebetulnya, tapi karena varian Delta yang sangat-sangat menular, ininya ya, tingkat penularannya tinggi, katanya papasan aja bisa kena gitu. Jadi ya benar-benar kita lebih baik lebay gitu ya, lebay dalam artian prokesnya segala macam gitu, tapi kita bisa antisipasi itu lebih baik seperti itu. Mungkin gitu Ardi. Oke, makasih ya. Jadi intinya prokes ya, enggak, karena yang Delta itu parah sekali kabarnya ya. Oke, sip. Silakan teman-teman, ada lagi? Mbak Yuliatin, Mbak Yuli CN, yang lagi ulang tahun. Halo. Ya? Enggak, belum. Selamat ulang tahun, Tante Yuli. Belum. Aduh, kuenya mana nih? Yuliatin ya? Masa ulang tahun dimundurin? Enggak, saya tanggal 7. Belum berarti. Belum. Mas Triono kayak mau ngomong tuh, Mas Triono. Ya, silakan Mas Tri. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam. Sorry ya, background-nya bagus ya. Enggak, suaranya keren banget kayak wow, dunia dalam berita. Kalau saya kebetulan alhamdulillah sampai saat ini belum pernah positif dan jangan positif. Iya. Tapi kalau isoman pernah ya. Isoman kebetulan istri pernah positif ya. Sekitar awal tahun lah. Karena istri positif ya otomatis saya kan harus isoman. Ya memang ya biar kita semangat semua ya, karena kondisi sekarang juga kita sama-sama tahu. Yang paling penting memang psikis ya, psikis dalam arti yang terpapar pikirannya harus lebih ya berusaha senang ya, senang maksudnya nggak banyak, meskipun mungkin ya kalau kayak Andi mungkin kalau free ngelepasin free dari work kayaknya mungkin susah ya.
Kalau saya sendiri terus terang ya di rumah 2 minggu itu ya nggak kemana-mana, ke kantor juga nggak boleh. Kalau istri kebetulan waktu itu kan positifnya tuh dalam ketahuannya dalam rangka obatan ya, harus berobat ke Jogja karena ada operasi ya, rumah sakitnya kan mensyaratkan PCR-nya negatif. OTG nggak ada gejala sama sekali. Sudah di janjian mau ke rumah sakit dan sebagainya, akhirnya kan ngedrop kan, jadi batal sudah gini ya, akhirnya ya memang perlu support dari yang terdekat ya. Kalau saya di sini kan kebetulan sekarang tinggalnya nggak ada ya, tetangga kan, karena nggak di Magelang pun Temanggung Magelang kayak dekat, tapi karena kondisi kan ya alhamdulillah. Yang penting kita terbuka ya, masih terbuka. Kalau saya tinggalnya kan nggak ya lapor tetangga, RT, jadi kita bisa lepas bahwa misalnya nggak ada depan rumah, katakan ada yang meninggal ya, depan rumah barang persis, ya saya minta maaf karena saya nggak bisa takziah. Kalaupun ke depan paling ya istri kadang berjemur di sebelah rumah, di kebun tetangga ya, lewat pintu samping, terus paling kegiatannya ya kalau saya jemur di depan rumah. Yang memang support dari yang orang terdekat dan dari kita sendiri yang kebetulan mungkin ya baru ada cobaan itu ya. Fresh pikirannya itu insya Allah lebih cepat. Yang penting ya itu harus kuat lah, harus kuat, jangan banyak mikir kerjaan. Tundi, jangan banyak mikir kerjaan di. Yang banyak tanya juga kan Mas Triyono. Iya, dulu sekarang enggak ya. Sekarang enggak. Isoman tapi ditagih kerjaan ya. Tapi ya kayak pengalamannya itu alhamdulillah bukan saya dan doain saja saya enggak lah sampai punya enggak ya, tapi kebetulan memang sempat ya di rumah isolasi karena istri alhamdulillah saya dan anak-anak negatif. Tapi ya memang karena dengan kondisi itu jujur saja saya nggak bayangin kalau yang satu rumah misalnya lebih dari satu ya. Kalau saya alhamdulillah satu, jadi saya masih bisa ngurusi nyuci, masih bisa, meskipun istri saya terus terang kan ya di kamar, nggak keluar. Anak-anak jadi agak lebay kan, karena anak-anak misalnya istri saya mau lewat kan ya asal ya yang penting itu yang satu rumah mensupport saja. Oke. Saya di rumah kalau. Oke. Terima kasih Mas Tri. Jadi intinya terbuka gitu ya, supaya kita nggak ada beban pikiran, takut sama tetangga nggak enak, itu pengaruh juga ya. Jadi yang penting pikiran tenang ya, kalau bisa kerjaan kalau bisa ditunda dulu Landi, nggak usah ini. Oke, silakan, ada lagi silakan yang mau menyampaikan, menanyakan ya, dan ada beberapa kesimpulan tadi. Silakan. Kayaknya ada Yuliatin tadi. Mana Yuliatin? Wahyu Madiun nih juga fresh from the oven. Iya. Yuk. Bagi dong. Yuk. Tadi ada Kang Jaka tapi keluar lagi ya. Ini. Jaka ada perlu tuh katanya di grup tadi. Wahyu. Bagi dong ceritanya. Fadil ya pengen lihat video. Fadil.
Ya, Dil. Silakan, Dil. Halo, semuanya. Halo. Ya, kalau saya sih sebenarnya alhamdulillah sampai sekarang belum kena, dan mudah-mudahan ke depannya juga nggak pernah kena, gitu, jangan sampai kena. Cuma dulu emang sempat agak khawatir pas pandemi, waktu itu sempat ngedrop dan nyangkut paru-paru juga. Jadi waktu itu sempat diopnam juga beberapa hari, tapi untungnya emang bukan COVID, cuma kena pneumonia aja sih. Pas udah mulai tinggi COVID-nya itu, kebetulan tetangga satu klaster sempat ada yang kena juga. Terus ya emang kebetulan kondisi badan saya tuh agak nggak bagus karena emang nggak pernah olahraga, waktu nggak memungkinkan banget. Jadi sering kayak yang tadi teman-teman sempat bilang, jadi kadang ngedrop, kadang fit, kadang fit, itu sering kayak gitu. Cuman waktu pas dicoba di swab PCR sih alhamdulillah negatif terus. Dan waktu itu sempat juga kan banyak orang-orang yang ngerasa seolah-olah dia punya mengalami gejala-gejala COVID ya. Cuma kan sempat beberapa praktisi bilang itu karena kekhawatiran yang berlebihan kalau kena gitu. Jadi akhirnya bisa mengalami gejala-gejala itu. Jadi dulu tuh saya sempat kalau pas ngerasa badan nggak enak tuh sampai minum minyak kayu putih. Ada yang pernah nyoba minum minyak kayu putih nggak? Pernah. Jadi dulu tuh sempat waktu kecil. Nggak, kemudian tahu bisa minum kayu putih itu waktu saya sempat bikin ini ya consumer research dulu sama ibu-ibu soal minyak kayu putih. Jadi ada yang bilang minyak kayu putih itu efektif juga buat berbagai macam penyakit lah ya. Akhirnya coba itu aja sih. Paling itu aja sih. Nah sekarang malah ngeri soalnya di lingkungan saya ini kemarin informasi dari security itu ada sekitar 20-an orang lebih positif. Dan cuma mungkin bersyukurnya adalah di tempat saya kerja sekarang itu top manajemennya itu sangat mengutamakan keselamatan karyawan. Jadi dari mulai PSBB pertama di bulan Maret itu emang udah langsung dibatasin karyawan yang boleh masuk hanya 50%. Yang boleh masuk hanya 50%, dibagi 2 tim, jadi satu tim kerja seminggu di kantor, selebihnya kerja di rumah. Nanti di switch setiap minggu kayak gitu. Tapi di saat misalkan kayak saya gitu ya, pas kebetulan jadwalnya WFO itu tetap nggak diwajibkan untuk datang ke kantor. Jadi kalau misalkan emang ngerasa nggak nyaman atau gimana, kalau misalnya kayak harus kendaraan umum itu nggak diwajibkan kerja di rumah, gitu kan. Jadi bersyukurnya di situ. Dan sebelum PPKM yang baru ini mulai juga itu udah dikurangin lagi malah. Jadi nggak boleh lebih dari 25% yang masuk kantor. Jadi perusahaan kebetulan memang sangat care sama karyawan. Dan saya udah beberapa bulan nggak ngantor-ngantor ya. Males juga sih. Karena semuanya bisa dikerjain dari rumah, jadi ya udahlah. Gitu aja. Paling kalau dari saya sih itu aja sih. Oke, Dil. Ya. Terima kasih. Jadi intinya tadi kepedulian juga. Jadi ini para bos-bos nih kayak Mas Ali ya kan. Mana si Agus Gede nggak ada ya? Kepala BPS Provinsi Sulawesi Barat. Jadi jangan diwajibkan ya. Jadi harus ada kelonggaran dan sebagainya, itu penting sekali ya. Karena sedikit capek saja, sedikit lemah saja ini akan berakibat fatal ya, karena akan membuat orang drop dan sebagainya. Oke, silakan ada lagi teman-teman. Ya, Assalamualaikum.
Wahyu, makasih Wahyu. Silakan. Iya, nih maaf tadi soalnya harus pakai satu laptop, satu HP ya, karena HP-nya dicas tadi. Okay. Ya, sedikit sharing aja. Mirip-mirip dengan Mas Ali ya, saya juga waktu Ramadan, akhir Ramadan, jadi saya Lailatul Qadar di akhir-akhir Ramadan harus di rumah sakit. Di tanggal 27 saya mulai masuk di rumah sakit 27 Ramadan sampai tanggal 6 Syawal, jadi merasakan ya di rumah sakit sendiri dengan tetesan air mata. Jadi ya oke, sudahlah. Intinya saya hikmah yang bisa saya ambil bahwa kita harus senantiasa bersyukur ya, apapun yang saya dapat salah satu video dari salah satu ustadz ya. Intinya sudahlah, kita tidak usah melihat ke belakang, kita tidak usah lagi kenapa kok saya bisa, padahal selama ini kan saya juga diakui sama teman-teman saya itu paling prokes ya, tapi ternyata sunatullah atau takdir saya juga harus kena, padahal saya sudah berusaha prokes, itu yang utama. Jadi tidak usahlah kita kenapa sih kok saya kena, kita menurut takdir ya, kita tidak menerima kenyataan ya, kita harus bisa menerima kenyataan bahwa sudah saya kena, nggak usah kita kenapa kok saya kena ya, tapi intinya apa yang bisa kita lakukan, solusi apa ke depan yang bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri, terutama dalam untuk keluarga kita. Jadi itu benar-benar kok ngepas pas saat ya pertama awal 1-2 hari gitu drop ya, saya nggak sampai 2 hari sih, saya 1 hari lah, beberapa hari, 1 hari itu memang agak down kondisi psikis ya, tapi setelah dengan mendapat tauhid seperti itu ya sudahlah, kita sudah kena, kita harus menatap masa depan intinya ya, kita harus menerima keadaan ini dan kita harus bisa action ya untuk kedepannya seperti apa. Terus yang kedua, dengan kita berbaik orang lain, insya Allah semua itu pasti kita ambil. Jadi alhamdulillah kemarin itu meskipun saya sekeluarga, bisa dibilang saya sekeluarga itu anak-anak di rumah, karena saya saturasi saya sempat drop, akhirnya saya harus ke rumah sakit. Jadi di rumah itu sampai suami protes, sudahlah teman-temanmu tuh nggak usah ngirim-ngirim lagi. Jadi saking banyaknya barang-barangnya dikirim ke rumah, banyak mubazir. Maksudnya kalau dari si makanan ya kalau bisa disimpan sih alhamdulillah, tapi ada yang beberapa makanan tidak bisa disimpan. Sampai teman-teman suami itu protes ke saya gitu. Sudah diinfokan ke grup-grup jangan loh. Padahal saya kan juga tidak meminta ya, intinya kalau saya insya Allah berbuat baik, insya Allah kebaikan ke kita. Soalnya saya juga ada dari beberapa teman malah kebalikannya, karena tetangganya itu kurang kondusif atau gimana, malah tetangga yang sakit itu dikucilkan, ada yang seperti itu. Teman juga ada, Pak RT-nya itu dititipi kunci itu aja nggak mau. Saya juga, masa sih Mbak, gitu. Iya, Pak RT aku tak titipi kunci nggak mau. Padahal ya masyarakat banyak ya. Jadi mungkin untuk Satgas COVID ya, ini arti ya, sosialisasi tentang COVID itu bukan suatu aib, itu memang harus di masyarakat. Jangan sampai masyarakat yang sakit itu malah dikucilkan, itu akan menyebabkan drop. Itu masih di Jawa aja masih seperti itu ya, apalagi di Jawa atau di daerah mana masih banyak pengucilan terhadap para penderita. Padahal mereka seperti dengan teman-teman ya, pikiran itu memang benar, pikiran itu nomor 1. Jadi suplemen atau makanan itu bisa dibilang persentase itu 30-40% lah. 70% itu sebenarnya yang bisa menyebabkan kita sehat adalah pikiran itu. Jadi memang harus pikiran kita jaga. Kita harus positive thinking, kita harus berhusnuzon, kita harus bersyukur apapun yang ada kita terima. Intinya itu. Jadi jangan sampai dengan kita down, akhirnya kita pasrah ya istilahnya. Saya sempat awal-awal itu juga, kalau saya gejalanya tidak nafsu makan ya kayak flu biasa gitu, tidak nafsu makan, batuk ringan, tapi ternyata saya ada sesak. Akhirnya saturasi saya drop di situ karena saya nggak mau makan, nggak ada nafsu makan sama sekali hampir seminggu. Jadi saya juga mungkin dropnya saya di situ. Jadi intinya seperti yang disampaikan teman-teman tadi, memang benar pikiran itu pertama, obatnya 70% itu dari pikiran kita, yang 30-40% itu dari makanan, dari suplemen-suplemen itu. Kalau saya obat khusus nggak ada ya. Kemarin Heni alhamdulillah makasih sudah dikirimi itu, tapi tidak saya karena memang saya lebih ke tadi ya belum. Jadi masih intinya masih ya semua itu sendiri-sendiri ya. Kalau berjemur saya juga enggak, karena saya di rumah sakit ya tidak ada tempat terbuka. Jadi saya di kamar, memang full di kamar 8 hari di rumah. Saya beraktivitas dan saya masih ingat dari isolasi hari ke-4 ada tukang sapu
Saya kan di lantai 2, di kamar lantai 2 ada tukang sapu di bawah lagi nyapu. Masya Allah, senangnya saya bisa lihat orang. Jadi selama 3 hari itu saya nggak melihat orang ya, maksudnya orang tuh kan ada perawat ya pakai hazmat, gitu kan berapa. Saya melihat orang beraktivitas itu aja, ya, Masya Allah. Mungkin lebay ya, bisa dibilang lebay ya. Jadi ketemu orang sehari, lihat orang tukang nyapu di rumah sakit itu senangnya, Masya Allah. Ternyata hal sepele itu apapun pun harus kita syukur, karena bisa jadi di suatu saat kita tidak menikmati mungkin itu ya. Oke, bersyukur berbuat saja. Makasih Wahyu. Jadi apa namanya, memang yang paling penting tadi imunitas ya. Imunitas itu cara berpikir kita, pekerjaan kalau bisa ditinggalkan dulu gitu ya. Jadi itu benang merahnya jelas sekali ya. Ya. Silakan, siapa lagi? Halo, Adi Cahyadi yang lagi di pulau ujung. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih siang ya. Salah. Halo, silakan. Saya nyimak dari tadi aja. Bu. Halo. Mbak Yuni. Ganti. Halo Mbak Yuni. Mbak. Aku baru pulang dari Solo. Ketemu sama siapa ya? Semua Dengar. Nomor 1, nomor 2 Karanganyar. Makanya di rumah pakai masker. Di rumah pakai masker, habis kasihan anak-anak. Iya. Bepergian ya. Nggak bisa ditolak penugas. Besok bisa. Satu lagi sih Om Ardi kalau boleh menambah. Silakan. Jadi apa ya? COVID ini kan tidak hanya fisik ya. Sekarang sudah tidak masih dijemput istilahnya dari rumah sakit itu ya, dulu yang awal saya punya. Sekarang masyarakat menerima ya, cuman tetap tidak fisik tapi jadi menurut tetap konsepnya kita mengatur, tapi kita bawa ya semoga nggak mengalami Om Andi gini misalnya ini ya, hatinya harus apa istilahnya kalau orang jembat ya, jadi apapun perlakuan atau bagaimana semuanya ya, jadi harus misalnya kok masih apa jaga masa baru sembuh gitu ya, memang penyakit COVID itu gitu. Yang mungkin sudah pernah mengalami bahwa yang dibutuhkan yang sakit tentang darah itu omongan atau ini ya sebenarnya, tapi support sangat penting. Aksi nyata tadi rumah saya di gitu pagi mengirimi seperti itu sangat dibutuhkan. Keluar boleh seperti itu, di dalam tapi dengan gitu sih seperti itu. Jadi tetap buat grup ini juga dalam makanan apa istilahnya ya memang kita istilahnya, tapi
istilahnya rasa yang sakit itu yang luar biasa. Jadi, pengalaman banget saat teman-teman waktu itu saya teman SMA ya, ini ngirimi ini sudah mengalami di awal-awal tadi teman SMA dengan di awal, jadi langsung bergerak cepat, termasuk berani dok di rumah tengah-tengah tempat, nggak usah ke sini nanti bisa tertular. Sudah penyintas jadi dah. Jadi, itu kita menurut saya selain psikis ketika kita yang COVID itu harus bagaimana itu yang bukan pembahasan tapi dan doa tentu saja. Terima kasih. Boleh. Silakan. Jadi selain juga 37 ya. Dan pada saat yang bersama juga ya COVID. Makanya di Mas Yahya Ubed, saya langsung hubungi dia aja telepon. Jadi lumayan ya, jadi mencari sesama yang lagi sakit itu ceritaan tuh seru jadinya. Jadi sama-sama menguatkan dan kita nganggap apa ya, peristiwa-peristiwa selama lagi sakit itu jadi sesuatu yang lucu. Makanya saya ngobrol tuh lebih dari 1 jam. Ya cerita kalau Mas Ubed itu dikirimin Kistul Hindi dari Mbak Dwi Yuheni gitu kan. Jadi apa? Kawan ini. Jadi intinya Mas Ubed itu sampai posisi saturasinya sekali karena dia berangkat ke rumah sakit itu bawa mobil sendiri dan begitu sampai di rumah sakit dia langsung tidak bisa berdiri. Jadi saking beratnya karena dia menunda-nunda, termasuk yang menunda-nunda sehingga dalam tanda bahasa Jawanya kasep, sehingga harus berjuang cukup lama. Jadi kita ceritaan itu sambil batuk-batuk dia. Tapi apa ya? Ya saya sambil karena cukup dekat ya, jadi ya rasain sendiri gitu aja gitu. Jadi ungkapan-ungkapan yang intinya apa menggairahkan sama yang lagi sakit. Makanya Mas A ini kesempatan, ini anugerah nih bisa kumpul sekian banyak orang berbagi cerita ini, mudah-mudahan bisa karena tadi ya cerita-cerita ini seperti kayak kita masih kecil kan kalau didongengin kan enak. Nah begitu juga lagi posisi COVID itu juga situasi seperti itu ya intinya yang menyenangkan lah yang sedang kita butuhkan ketika sedang menjadi penderita COVID ya. Itu sih tambahan Mas Om Adi. Oke, terima kasih ya teman-teman. Mungkin tambah sedikit. Silakan. Ya. Mbak Erlina. Mungkin sedikit ya. Jadi saya pikir baik yang udah pernah kena maupun yang belum pernah kena, yang pernah aja kena bisa jadi 2 kali, 3 kali kan. Jadi kita sebenarnya yang udah semua itu maksud saya itu tidak jangan sampai saya nggak kena gitu ya. Jadi kita berpikirnya nggak kayak gitu. Kalau saya berbalik bisa bilang, kita berpikirnya kalau saya kena apa yang harus saya lakukan. Jadi kita berpikirnya seperti jangan sampai saya kena karena penyakit ini itu bisa siapa saja yang kena. Dia nggak lihat lagi umur, nggak lihat situasi di mana, kita sudah prokes atau apa, itu tidak lihat lagi. Jadi pada saat sekarang kita harus siap bagaimana cara pada saat kita kena, kita itu harus siap gitu. Saya nggak bilang ya kalau misalnya, saya kena harus dibantu. Karena pada saat saya kena, saya benar-benar di lockdown dan saya tidak memberitahu di lingkungan saya tidak. Kenapa? Itu bikin panik keluarga di sekitar saya. Jadi saya benar-benar protap yang saya lakukan benar-benar protap saya gitu. Jadi biar orang tidak panik dan saya sih juga nggak bikin saya panik gitu kan. Jadi pada saat saya kena, saya berpikir jangan sampai kami panik gitu ya. Jadi kalaupun misalnya teman-teman nanti kena gitu, jadi jangan panik dulu gitu. Santai dulu gitu, berpikir positif, semua pasti bisa gitu aja. Jadi jangan sampai
membayangkan tuh yang aneh-aneh gitu ya. Karena apalagi membaca yang aneh-aneh gitu. Jadi kalau saya benar yang masalah COVID, saya nggak baca. Misalnya si A kena ini, meninggal ini, enggak. Kenapa? Kita yang namanya umur itu kan Allah yang menentukan gitu ya. Kita cuma berusaha aja bagaimana kita bisa sehat, bagaimana kita bisa happy gitu. Jadi kita buat diri kita happy dulu gitu. Jadi kita tidak mengharapkan orang membantu, tidak, tapi kita buat diri kita untuk bagaimana kita tuh happy gitu. Nah kalau kita happy, sehat kita pasti gitu. Jadi kalau untuk teman-teman jangan sampai saya nggak kena, jangan seperti itu kalau saya bilang ya. Karena saya waktu sebelumnya itu seperti itu. Saya tuh agak sedikit marah dengan lingkungan kantor ya, karena ada orang yang masuk, dia positif, kemudian masuk dan dia tidak lihat dia tuh harus PCR seperti itu. Itu posisi saya sudah bikin saya marah gitu. Iya. Nah pada saat saya kena, saya jadi langsung pikir, jangan sampai kayak panik juga gitu kan. Jadi akhirnya sekarang saya berpikir, ya kalau saya kena lagi, ya udah saya berpikir bagaimana saya bisa menguatkan diri saya sendiri dulu, jangan minta bantuan orang lain. Bukan saya minta bantuan, tidak. Makanya saya nggak pernah posting atau apa, enggak. Jadi saya menguatkan diri saya dulu. Saya bikin happy saya dulu gitu. Anggap saja saya di rumah 3 minggu nggak ke kantor, nggak ngurusin kantor gitu ya. Karena kalau kita masih mikirin kantor, ya pikir gini, kalau kita masih kerjain kantor, yang pasti paling dibilang apa? Semoga cepat sembuh. Kan seperti itu saja kan? Nah, bagaimana kita sekarang sehatkan dulu diri kita dulu gitu. Nantilah yang urusan lain gitu. Penting kita sehat gitu. Jadi untuk teman-teman yang belum pernah kena, jadi jangan pikir wajib saya nggak kena gitu. Jadi pada saat saya kena panik, sehatkan dulu. Jadi sempat down. Untuk teman-teman saya tidak mendoakan kena, tidak mudah-mudahan sih nggak kena ya, karena nggak semua orang itu dampaknya beda-beda. Jadi ada yang down, ada yang parah tuh, ada yang biasa-biasa saja gitu. Karena tergantung imun setiap orang, jadi beda-beda memang. Nah pada saat kita kena itu jangan panik ini. Jadi karena penyakit ini pastilah yang nggak tahu kapan selesainya, kita nggak tahu nih. Karena kita berhirup oksigen ya. Kalau misalnya virus itu menyebar lewat air, biasanya bisa matiin air. Tapi kalau misalnya menyebar lewat udara, matikan udara baru selesai ya. Tapi kan itu kan mungkin gitu kan. Jadi kita ya bagaimana caranya kita kalau kena ya udah jangan panik aja gitu. Seperti itu. Itu mungkin saya yang saya tambah sedikit ya. Oke ya, jadi kalau sekarang ini kalau ada di tes 3 orang, 1 orang pasti kena. Jadi istilahnya 30% sudah ya. Jadi dan kalau dari 100 orang, 80 orang itu tidak kenapa-kenapa gitu ya. Jadi dia itu tidak ada respon apapun gitu. Jadi itu bahayanya COVID ini. Karena dia tidak bisa berespon apapun, maka dia itu akan bisa membawa kemana-mana. Oke, Bang Ardi. Silakan dari Mas Andi. Ya, mungkin biar nggak terlalu malam. Ya, mungkin sekitar 9 menit lagi lah, sampai 9.30. Oke, silakan Mas Andi. Masih sore. Dia nggak boleh begadang, Terima kasih banyak ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman sudah berbagi cerita. Terutama Mas Umar sudah memimpin doa tadi. Makasih banyak. Catatan yang saya ambil itu adalah ternyata banyak yang sembuh. Itu catatannya. Bukan banyak yang kena, tapi banyak yang sembuh. Ternyata yang selama ini nggak tahu si A, si B, si C loh sudah pernah sembuh gitu. Bukan sudah pernah kena, tapi sudah pernah sembuh. Gitu. Yeah. Itu ya, itu catatan yang menarik sekali. Gitu. Karena terus terang kalau saya pribadi, saya sudah siap gitu. Maksudnya siap itu karena kan sejak Lebaran tuh udah bolak-balik rumah sakit kan, gitu kan. Terus pas pemakaman ayah juga kan rumah itu ya kedatangan tamu silih berganti nggak bisa habis seminggu gitu kan. Jadi ya sudah memang sudah risikonya kena gitu. Dan ternyata yang kena duluan adalah keponakan, adik, ibu gitu. Tapi sembuh, subhanallah. Itu ibu saya pun sakitnya cuma 2 hari ya demamnya. Tapi setelah itu dibawa santai aja. Kelihatan saya belajar banyak dari ibu lah. Itu dari ibu ya. Setelah kehilangan ayah tapi terus kena COVID malah kok kelihatan santai gitu. Alhamdulillah. Itu jadi motivasi. Ibu aja bisa, ponakan bisa gitu. Insya Allah kami juga ini giliran aja. Insya Allah bisa juga gitu. Amin. Mungkin itu catatannya ya, banyak sembuh gitu.
Makasih banyak teman-teman semua. Oke, terima kasih teman-teman semua. Ini waktu kan terus berjalan, jadi ini kan berbagai pengalaman ya. Kalau saya malah yang terakhir aja nih ya, saya mertua saya kena dua-duanya, ke adik ipar, kemudian keponakan yang kecil umur 3 tahun juga kena gitu kan. Saya, istri saya kena, anak-anak nggak saya tes ya, terus terang saja. Jadi yang kena kami berdua, sama anak-anak di rumah juga ya. Jadi sebenarnya yang lebih dulu kena istri kan, saya berikutnya gitu ya. Tapi saya sampai 3 minggu ya keringat dingin dan pernah sesak sampai ada 2 malam gitu ya. Dan saya kira sesak itu karena minum kopi ya. Kebetulan saya minum kopi sorenya gitu kan. Jadi saya nggak ngira itu, ternyata itu ya. Jadi karena teman udah pengalaman, adik ipar udah dirawat total gitu ya, dia 21 hari, dia sampai keluar darah ya. Jadi sesaknya itu, kemudian saya nggak ngasih dia itu ditutup hidung itu ya, akhirnya dia itu pakai yang sedikit aja gitu ya, yang di aja. Jadi supaya bisa bergerak gitu, supaya bisa bergerak. Jadi kalau sesak itu ruku gitu, ruku atau sujud gitu ya. Jadi ada sekarang ini banyak cara-cara yang teman-teman ini kan, kalau sempat sesak ya, kalau bisa ada istilahnya itu proning ya, atau proning itu supaya keluar dahak ya, supaya keluar dahak itu banyak sekali orang sembuh seperti itu. Adik saya juga seperti itu. Jadi kayak orang sholat itu sujud gitu, itu keluar ininya dahaknya, sehingga tidak tertahan di ini, nggak bisa napas ya, pneumonia. Jadi istilahnya coba saja yang seperti itu ya. Jadi dia waktu itu sampai keluar darah, keluar ini dan sebagainya. Walaupun mertua kami nggak tahu, saya aja yang tahu sama dia gitu ya. Jadi inilah keadaan-keadaan COVID itu. Jadi yang penting itu kalau cepat ketahuan, insya Allah nggak ada masalah ya. Insya Allah nggak ada masalah. Yang penting jangan, rata-rata teman-teman yang lewat itu gara-gara ketahuannya terlambat ya. Kemarin tuh tipes udah dirawat berapa minggu gitu ya, seminggu setelah terakhir baru ketahuan gitu. Bahkan takut meriksa Pak Ardi kayaknya. Dia udah meriang-meriang nih kayaknya, kada menghindar kayaknya karena takut COVID gitu. Jadi orang pada ntar aja. Rupanya pas benar-benar udah agak lama baru periksa, rupanya COVID, tapi udah mungkin lebih telat. Itulah seringnya banyak kan. Rata-rata gara-gara telat, bukan gara-gara ini COVID-nya gitu. Jadi kalau udah tahu udah kasep. Ya, minum air hangat itu, kalau bisa jangan kering lah tenggorokan lah. Itu yang penting banget. Jadi hampir rata-rata itu minum air hangat, jangan kering tenggorokan. Silakan jangan hanya dokter saja, coba yang lain kayak minyak kayu putih dan lain sebagainya. Kemudian minum madu jangan ini pelit ya, jangan 1 sendok. Kalau bisa setengah gelas. Nah, itu pengaruh banget itu ya. Kalau kamu lemah banget minum setengah gelas, yakin aja 10 menit udah selesai itu madu ya, sediakan madu. Oke, saya rasa teman-teman ini sudah 3-4 menit lagi. Mungkin dari Bali kita dengarkan dulu. Ayu, silakan Ayu. Lama nggak dengar suaranya. Karena Bali juga nggak punya pengalaman apa-apa sih tentang COVID, hanya dengar berita-berita aja. Jadi mungkin untuk teman-teman yang sekarang sedang kena COVID, semangat. Dan bagi teman-teman yang sudah pernah terkena COVID, terima kasih atas sharingnya. Saya juga bisa berhati-hati di sini. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Jadi tetap semangat semuanya. Semoga pandemi ini segera berlalu dan kita semua bisa beraktivitas seperti dulu lagi, tidak seperti sekarang yang serba ketakutan. Itu aja, mungkin teman-teman mungkin sudah malam, jadi saya tidak terlalu banyak yang perlu saya sampaikan. Oke, terima kasih. Ini ada 3 menit lagi nih. Ini Arif Chandra, Pak Dokter dari NTB, jauh lagi ke sana. Silakan. Walaupun dokter ekonomi nggak apa-apa lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin, nggak ada yang bisa saya share nih.
tetangga juga nggak ada, teman-teman kantor juga alhamdulillah nggak ada. Ini jadi ya cuman sama seperti teman-teman semua, ya pakai kayu putih dan lain sebagainya lah. Ya, ya, ya. Maka dapat informasi dari luar. Oke, itu aja Mas Arif. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Arif. Jadi ada pesan utamanya kan ini sudah jelas ya, jaga imun masing-masing. Kemudian yang jelas tadi kalau bisa minum air hangat ya, dan jangan kurang cairan, itu penting banget ternyata. Hampir semua orang terselamatkan seperti itu ya. Yang lain tuh penambahnya aja ya. Air putih, minum air hangat itu penting sekali. Silakan ada lagi, kalau enggak ini waktu 2 menit lagi. Kalau enggak, Mas Martin, silakan Mas Martin. Enggak, saya cuma pesan begini. Kebetulan ikut Satgas COVID di kantor maupun di komplek. Yang kita hadapi itu yang paling manusiawi adalah adanya swing mood, baik dari yang sakit maupun yang sehat. Jadi ya memang dengan COVID ini kita belajar belajar sabar, ikhlas apapun yang terjadi ya situasinya seperti ini. Jadi jangan terlalu dipikirkan hal-hal itu, sehingga kalau bisa yang mengganggu mood kita itu ya dibuang jauh-jauh dulu. Yeah. Kalaupun pekerjaan itu ada yang mengganggu mood ya di-delay dulu. Cari pekerjaan yang tidak mengganggu mood, yang sesuai passion kita. Mungkin itu. Oke, terima kasih Mas Martin. Siapa yang belum bicara nih ya? Aizin. Aizin nggak ada ya? Oke.